Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Politik kita memang sedang lucu-lucunya. Tragedi tragis demokrasi, ketika pelawak duduk di kursi kekuasaan. Kita hidup di sebuah negeri yang aneh. Negeri di mana politik seharusnya menjadi panggung keseriusan, justru berubah menjadi panggung lawakan. Bukan lawakan cerdas yang membuat kita merenung, melainkan lawakan murahan yang hanya menimbulkan tawa hambar. Pelawak mahal ada di televisi, menghibur dengan kualitas. Tapi pelawak murahan, masuk politik, mengelola nasib rakyat dengan logika receh. Inilah tragedi demokrasi kita, panggung kekuasaan lebih sering menampilkan komedi yang tidak lucu, ketimbang perdebatan serius yang membangun bangsa. Dan akhirnya, rakyat yang jadi penonton setia, tertawa getir sambil menanggung akibatnya. Kalau Anda merasa apa yang kita bahas di sini, penting untuk direnungkan bersama, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman Anda, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan pembahasan yang tajam, cerdas dan aktual kami berikutnya. Dan pastikan, Anda menonton video ini sampai habis, karena di dalamnya, ada uraian mendalam yang akan membuka mata kita, tentang betapa seriusnya tragedi demokrasi yang sedang kita alami. Pelawak mahal, manggung di televisi. Pelawak murah, ngantor di parlemen. Kalimat satir ini menarik. Pelawak mahal adanya di televisi, kalau pelawak murah, masuk politik. Sepintas, terdengar lucu, tapi jika direnungkan lebih dalam, ia menyimpan kritik sosial yang serius. Mari kita telusuri, mengapa politik sering berubah menjadi panggung komedi. Dan apa akibatnya bagi kualitas demokrasi kita. Sejak akhir abad ke-20, banyak ilmuwan komunikasi menyebut fenomena mediatization of politics. Maksudnya, politik tidak lagi berjalan dengan logika kebijakan, melainkan tunduk pada logika media, serba singkat, dramatis, personal, dan mudah dipasarkan. Bloomler dan Kavanagh menyebut kita hidup di zaman ketiga komunikasi politik, di mana politisi berkompetisi bukan hanya soal ide, tapi soal siapa yang paling pandai mencuri perhatian. Di titik inilah, politik makin mirip hiburan. Politisi tampil seperti selebritas, sementara selebritas dengan mudah masuk ke panggung politik. Kita hidup di zaman yang disebut attention economy, ekonomi perhatian. Perhatian manusia kini adalah mata uang langka. Platform digital, televisi, dan media sosial berebut untuk menguasainya. Di dunia seperti ini, konten yang paling laku bukanlah yang paling benar, melainkan yang paling mampu menggugah emosi, membuat tertawa, atau memicu kemarahan. Studi terbaru di Amerika menunjukkan, konten politik yang kredibilitasnya rendah, justru sering mendapat lebih banyak perhatian di media sosial, terutama dari politisi yang ekstrim. Artinya, insentif sistem, mendorong gaya komunikasi yang dangkal tapi heboh, bukan yang mendalam tapi membosankan. Televisi pun tak jauh berbeda. Isu politik sering dibungkus ala infotainment. Ada dramatisasi, gosip personal, hingga permainan citra. Politisi dihadirkan bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai tokoh cerita yang harus menarik minat penonton. Di Indonesia, penelitian menunjukkan, ada 3 hambatan besar bagi TV untuk menjadi ruang publik sehat. Pertama, kepentingan pemilik media. Kedua, tekanan komersial yang mengejar rating. Ketiga, keterbatasan format produksi, yang serba singkat. Hasilnya, politik tampil bukan sebagai perdebatan argumen, tapi sebagai hiburan yang mudah dicerna. Fenomena ini juga terjadi secara global. Di Italia, komedian Beppe Grillo mendirikan gerakan politik besar, Five Star Movement. Di Guatemala, seorang komedian bernama Jimmy Morales bahkan terpilih menjadi presiden. Dan di Ukraina, Volodymyr Zelensky, seorang aktor komedi, menjadi presiden dengan modal citra dari serial televisi. Komedian memang punya modal unik. Mereka akrab dengan publik, piawai bermain emosi, dan sering tampil sebagai anti-politisi. Semua ini bisa diterjemahkan menjadi modal elektoral yang besar. Namun, ada sisi gelapnya. Jika humor hanya dipakai untuk mengejek lawan tanpa solusi, ia melahirkan sinisme. Jika tawa dijadikan pengganti logika, kebijakan publik terancam kosong. Filsafat humor memberi kita petunjuk. Thomas Hobbes menyebut, humor lahir dari rasa superioritas. Kita tertawa, karena merasa lebih pintar dari yang ditertawakan. Freud menyebut humor sebagai pelepasan ketegangan. Sementara Ken dan Schopenhauer melihat humor sebagai kejutan atas ketidaksesuaian. Ringkasnya, humor bekerja langsung pada emosi kita. Ia membuat pesan mudah diingat, sekalipun argumennya lemah. Aristoteles dalam retorika membagi seni bicara ke dalam 3 unsur, yaitu ethos, pathos, dan logos. Komedi unggul dalam ethos membangun kedekatan, dan pathos menggerakkan emosi. Tapi seringkali miskin logos, yaitu argumen rasional. Inilah mengapa politik yang terlalu mengandalkan humor mudah viral, tapi miskin substansi. Habermas mengatakan, demokrasi sehat membutuhkan ruang publik yang rasional, tempat warga berdialog dengan argumen yang setara.
Jika politik berubah menjadi hiburan, ruang ini terfragmentasi. Yang muncul adalah polarisasi dan identitas, bukan pertukaran alasan. Hannah Arendt mengingatkan, politik boleh penuh perdebatan, tapi ia harus berpijak pada kebenaran faktual. Begitu fakta diperlakukan seperti aksesori panggung, kepercayaan masyarakat akan runtuh. Neil Postman bahkan sudah mengingatkan sejak tahun 1985, televisi mengubah politik menjadi hiburan. Dan Guy Debord menyebut kita hidup di masyarakat tontonan, di mana citra lebih penting daripada substansi. Plato pernah mengkritik kaum sofis, ahli retorika yang pandai berbicara, tapi tak peduli pada kebenaran. Bagi Plato, politik semacam itu berbahaya, ia hanya mengejar tepuk tangan, bukan keadilan. Aristoteles lebih moderat, ia mengakui, retorika penting, tapi harus selalu diikat pada logos, pada argumen. Jika tidak, retorika berubah menjadi manipulasi. Bukankah ini persis dengan fenomena pelawak murah dalam politik? Mereka pandai mengocok perut, tapi sering gagal menyusun kebijakan. Indonesia punya sejarah panjang dalam seni komedi. Lenong dan Ludruk, misalnya, selalu memuat kritik sosial. Begitu pula Sri Mulat, yang menghibur sambil menyentil realitas kehidupan sehari-hari. Namun, berbeda dengan itu, politik hari ini sering menggunakan komedi hanya sebagai kosmetik. Bukan untuk mendidik rakyat, melainkan untuk menutupi kelemahan argumen. Studi tentang televisi Indonesia juga menunjukkan, infotainment politik makin dominan. Politisi tampil seperti selebritas, sementara isu-isu substantif kerap tenggelam. Jadi apa yang dimaksud pelawak murah? Bukan sekadar profesi komedian, melainkan gaya komunikasi politik yang murah secara kognitif. Ciri-cirinya adalah mengandalkan emosi, bukan argumen, menyederhanakan isu kompleks, menjadi bahan olok-olok, mementingkan citra pribadi, ketimbang rekam jejak kebijakan. Strategi seperti ini mungkin efektif untuk kampanye, tapi berbahaya bagi demokrasi jangka panjang. Ia mendorong polarisasi, mempercepat siklus amarah, dan mengabaikan isu penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Humor tidak selalu buruk, ia bisa menjadi vitamin demokrasi, asalkan dipakai dengan tepat. Pertama, humor bisa menjadi satire yang mencerahkan, membuka mata rakyat terhadap absurditas kekuasaan. Kedua, humor harus diikuti dengan penjelasan dan konteks, bukan sekadar ejekan. Ketiga, humor sebaiknya meninju ke atas, menyindir kekuasaan, bukan menindas yang lemah. Dengan cara ini, humor bisa mendidik, bukan menyesatkan. Apa yang bisa kita lakukan? Bagi rakyat, kuncinya adalah literasi. Kita perlu belajar membedakan antara retorika yang hanya memancing emosi, dengan argumen yang benar-benar menawarkan solusi. Bagi media dan platform digital, tanggung jawabnya adalah memperbaiki algoritma dan insentif. Jika yang diutamakan hanya keterlibatan emosional, maka politik akan terus dangkal. Bagi politisi, yang dibutuhkan adalah etika tanggung jawab. Humor boleh, tapi keputusan publik harus tetap berpijak pada data, bukti, dan kepentingan rakyat. Kita bisa menertawakan politik, tetapi jangan biarkan politik hanya menjadi bahan tertawaan. Pelawak yang mahal memang layak di televisi. Tapi jika politik hanya diisi oleh pelawak murah, maka yang kita dapat bukanlah hiburan, melainkan tragedi demokrasi. Itulah potret politik kita hari ini, sebuah panggung yang kerap dipenuhi dagelan, tetapi meninggalkan luka mendalam bagi rakyat yang menontonnya. Demokrasi kita seharusnya menjadi jalan menuju kedewasaan berbangsa, bukan sekadar ruang kosong yang diisi dengan canda murahan. Jika kita ingin perubahan, maka kesadaran kritis harus tumbuh, dan keberanian untuk bersuara tidak boleh padam. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika Anda merasa pembahasan ini penting, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar, lalu bagikan agar lebih banyak orang ikut berdiskusi dan sadar. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan editorial kami berikutnya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton sampai habis. Mari kita terus berpikir kritis, agar bangsa ini tidak selamanya terjebak dalam politik yang hanya menjadi lawakan murahan.